Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Warisan Kudus. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pesan ilahi yang kami sajikan. Hosea dipanggil untuk melayani Tuhan bagi Israel. Negeri itu dipenuhi dengan kejahatan. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Bisakah Tuhan membatalkan janjinya? Bagaimanakah jika kekasih yang dicintainya meninggalkannya untuk yang lain? Bagaimanakah jika dia menjual kesetiaannya kepada pasangan lain? Hosea dipanggil untuk bangsa Israel, saat bangsa ini dalam masa kemakmuran dan kejayaan. Ekonomi dan politik yang stabil menciptakan rasa keamanan yang palsu. Masa kejayaannya tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang singkat mulai memburuk dengan pesatnya menuju kehancuran. Saat di masa kemakmuran yang sangat besar menyebabkan kemerosotan moral dan kerohanian, materialisme memikat hati orang banyak. Dosa merasuki setiap aspek kehidupan Israel. Mencuri, membunuh, pesta pora, penipuan, dusta, persinahan, dan lain-lain, terlebih lagi persinahan dengan dunia, meninggalkan Tuhan, menyembah patung emas untuk memuja dewa Baal. Namun Tuhan tetap mengasihi Israel, kekasihnya itu. Tuhan tidak melupakan janji setianya kepada kekasihnya. Hosea dipanggil Tuhan untuk menggambarkan hubungannya yang retak dengan kekasihnya, memperlihatkan pernikahan yang rusak antara Tuhan dan Israel, kekasihnya. Hosea menggambarkan Tuhan dan Gomer si pelacur sebagai Israel. Hosea membayar mahar pernikahan untuk Gomer. Gomer seorang wanita pelacur, namun Hosea mengikrarkan kesetiaannya dalam pernikahan. Kisah ini menggambarkan kasih Tuhan yang kepada Israel, kekasihnya yang sudah tercemar. Inilah gambaran ikrar janji setia pernikahan Tuhan. Tuhan berjanji setia kepada Israel, dan Israel bersumpah untuk mencintai Tuhan. Tuhan menjaga Israel tetap dalam lindungannya. Tuhan membuktikan kesetiaannya kepada Israel dan melindunginya dalam naungan kasih setianya. Namun ketika kekasihnya hidup dalam persinahan, meninggalkan perlindungan Tuhan dari rumah Tuhan untuk menjual dirinya pada cinta asing, jatuh cinta pada cinta palsu. Apakah Tuhan akan melanggar janji pernikahannya, ketika pengantinnya meninggalkannya untuk yang lain? Ketika dia menjual kesetiaannya kepada kekasih asing. Kekasihnya mengandaikan sumpahnya untuk membeli perlindungan. Bukankah seharusnya cinta Tuhan mengarah pada kemarahan? Bukankah murka Tuhan yang cemburu membara pada kekasihnya? Bukankah Tuhan seharusnya melanggar janji pernikahannya? Tuhan tidak melanggar janji pernikahannya. Bahkan, pada waktu kekasihnya meninggalkan dia karena persinahannya, Tuhan tidak membiarkan kekasihnya pergi. Tuhan tetap mengasihi kekasihnya dan rindu memulihkannya. Tuhan tidak peduli seberapa banyak dia melakukan persinahan. Tuhan tidak melampiaskan amarahnya, karena kasihnya lebih besar dari kemarahannya. Namun kekasihnya terus ada dalam persinahan, tapi apa yang akan Tuhan lakukan ketika kekasihnya terus bersinah? Bukankah cinta Tuhan berubah menjadi kemarahan? Bukankah harus cemburu? Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan menceraikan kita. Dia tidak akan melanggar janji pernikahan meskipun kita meninggalkan Tuhan untuk yang lain. Meskipun kita menjual kesetiaan kita kepada yang lain, Yesus telah membayar harganya untuk kita. Dengan darahnya membayar kita dan memberi kita tempat dalam rumahnya. Yesus memperbaharui nasarnya dan mengikrarkan kesetiaannya ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus adalah Raja kita, Tuhan kita, tapi juga Dia adalah kekasih dan suami yang setia. Kita percaya dan kagumi. Yesus melindungi kita, membawa kita kembali ke rumah bersamanya. Dia menjadikan istrinya cantik, sekalipun dari perempuan yang berdosa. Yesus tidak pernah menyesal, tidak peduli seberapa besar dosa kita. Di kayu salib Yesus memadamkan amarahnya dan menunjukkan bahwa kasihnya lebih dahsyat dari amarahnya.